Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Dan jangan lupa anak-anak selalu menjaga kesehatan imun tubuh, menjaga stabilitas tubuh di era pandemi COVID-19 ini. Oke, jangan lupa anak-anak nanti juga melakukan absensi kehadiran ya di WhatsApp grup kelas kita. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Amin. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran fikih pada materi sujud syukur dan sujud tilawah, yang nantinya anak-anak akan belajar pengertian, syarat rukun, hikmah, dan tata cara melaksanakan sujud syukur dan sujud tilawah. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah mendengar apa belum sujud syukur? Sujud syukur itu dilakukan ketika apa? Nah, sujud syukur itu dilakukan ketika kita mendapatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat kalimah Allah. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud tilawah itu. Nah, sebelum mengulas lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengulas pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah pengertian sujud syukur. Sujud syukur menurut bahasa artinya berterima kasih. Sedangkan sujud syukur menurut istilah atau syara ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang menerima kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari marahnya bahaya yang akan menimpanya. Misalnya, ketika seseorang tersebut mendapat kenikmatan berupa mendapat hadiah, memperoleh peringkat kelas, kemudian seseorang bapak ibu yang dikaruniai anak, kemudian mendapatkan pangkat, dan adanya ucapan selamat, itu juga kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Adapun kalau kita terhindar dari bahaya, misalnya ketika kita mau berangkat sekolah, hampir saja kita terkena bahaya berupa kecelakaan, tapi alhamdulillah Allah telah memberi keselamatan kepada kita, dan itu diperintahkan untuk sujud syukur karena kita masih diberi keselamatan kepada Allah. Itu contohnya tadi ketika kita mendapatkan kenikmatan dan terhindar dari mara bahaya, maka kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur. Sebagaimana sabda Rasulullah, An Abi Bakrata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurru au busira bihi harra sajidan syukran lillahi tabaraka wa taala. Riwayah Ibnu Majah, yang artinya dari Abu Bakrah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila didatangi oleh urusan menyenangkan atau diberi kabar gembira, beliau bersyukur, sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1384. Nah, itu tadi. Bahkan Rasulullah pun juga bersyukur, selalu melaksanakan sujud syukur ketika beliau mendapatkan kenikmatan atau kabar bagus, beliau selalu bersyukur. Maka kita sebagai umatnya juga diperintahkan untuk melaksanakan sujud syukur ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami pengertian sujud syukur, maka kita akan belajar syarat-syarat apa ketika kita melaksanakan sujud syukur. Nah, yang pertama syaratnya adalah sudah suci dari hadas dan najis. Di sini yang dimaksud adalah kita harus suci ketika melaksanakan sujud syukur. Misalnya dengan berwudu, kalau kita sedang tidak berhadas itu kita boleh melaksanakan sujud syukur. Yang kedua menghadap kiblat, dan yang ketiga menutup aurat.
Nah, kalau kita melaksanakan sujud syukur, maka kita juga harus menutup aurat kita. Nah, selanjutnya adalah rukun sujud syukur. Yang pertama yaitu niat. Yang kedua takbiratul ihram. Dan yang ketiga sujud 1 kali. Yang keempat duduk lalu mengucap salam. Dan yang kelima tertib. Maka kalau kita melaksanakan sujud syukur, maka juga harus diperintahkan untuk tertib dan secara urut. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana sih cara melaksanakan sujud syukur? Nah, yang pertama, ini kita harus berniat untuk melakukan sujud syukur. Nah, bagaimana bunyi niat dari sujud syukur? Bunyinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu lisujudi syukuri sunnatan lillahi ta'ala. Itu tadi niat sujud syukur. Yang kedua, membaca takbir Allahu Akbar. Itu. Kemudian sujud syukur dan membaca tasbih. Bagaimana bacaan tasbih? Bacaan tasbih adalah Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar selama 3 kali. Selanjutnya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana bunyi sholawat? Bunyi sholawat adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya membaca doa. Di mana membaca doa bunyinya? Bunyinya seperti ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diucapkan 3 kali. Atau bisa juga kita mengucapkan doa yang bunyinya seperti gini. Rabbi auzi'ni anna ashkura ni'mataka allati al'amta alayya wa ala walidayya wa ana a'mala sholihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika sholihin. Itu tadi bunyi dari doa pada sujud syukur. Itu tadi tata caranya sujud syukur tadi. Setelah kita mempelajari sujud syukur, selanjutnya kita belajar sujud tilawah. Sebelumnya anak-anak juga sudah mendengar apa belum? Sujud tilawah itu artinya apa? Tadi kan ibu juga sudah memberi pengantar bahwasannya sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika seseorang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, alangkah baiknya kita ulas kembali pengertian sujud tilawah. Pengertian dan hukum sujud tilawah. Nah, tilawah menurut bahasa artinya bacaan. Sedangkan pengertian sujud tilawah menurut istilah syara adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah yang dibacakan orang lain. Nah, ayat-ayat sajadah yang dibacakan oleh orang lain. Sujud tilawah dapat dilakukan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Nah, jadi ketika kita mendengarkan seseorang membaca ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, maka diperintahkan untuk melakukan sujud tilawah, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Nah, hukum melaksanakan sujud tilawah ini adalah sunnah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, anin ibni umrota anan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yaqra'u alaina al-Qur'ana fa idza marra bisajadati kabbara wa sajadana ma'ahu. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika beliau membaca ayat sajadah, beliau takbir lalu sujud. Kami pun sujud pula bersama-sama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, itu tadi Rasulullah pun juga ketika mendengar seorang membaca Al-Quran, kemudian mendengar ayat-ayat sajadah, kemudian Rasulullah tersebut langsung melaksanakan sujud tilawah. Kemudian juga para sahabat juga mengikuti Rasulullah melakukan sujud tilawah tadi. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sujud tilawah ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah pada Al-Quran. Apa saja ayat-ayat sajadah pada Al-Quran? Nah, yang pertama adalah Quran surat Al-A'raf
ayat 206. Yang kedua, Quran surat Ar-Ra'du ayat 15. Yang ketiga, Quran surat An-Nahl ayat 50. Yang keempat, Quran surat Al-Isra ayat 109. Selanjutnya, Quran surat Maryam ayat 58. Selanjutnya, Quran surat Al-Hajj ayat 18. Selanjutnya, Quran surat Al-Hajj juga ayat 77. Selanjutnya, Quran surat Al-Furqan ayat 60. An-Naml ayat 26. As-Sajdah ayat 15. Quran surat Shad ayat 24. Al-Fusilat ayat 38. Kemudian An-Naml ayat 62. Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir adalah Al-Alaq ayat 19. Itu tadi ayat-ayat sajadah yang ada pada Al-Quran. Jadi ketika anak-anak mendengar ayat-ayat sajadah yang ada pada Al-Quran, maka anak-anak diperintahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Selanjutnya, bagaimana tata cara kita melaksanakan sujud tilawah? Yang pertama, sujud tilawah di luar sholat. Jadi ketika kita mendengarkan ayat sajadah di luar sholat ini, yang pertama tata caranya adalah menghadap kiblat. Yang kedua, berniat melakukan sujud tilawah. Yang ketiga, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Kemudian, sujud 1 kali, kemudian membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqahu sam'ahu wa basarahu bihaulihi biquwatihi. Itu tadi yang dibaca ketika kita waktu melaksanakan sujud 1 kali. Kemudian duduk sejenak, mengucap salam dengan menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Itu caranya ketika kita melaksanakan sujud tilawah di luar sholat. Yang kedua, laksanaan sujud tilawah di dalam salat. Nah, contohnya ketika kita melaksanakan sholat duhur, kemudian kita mendengar ayat sajadah, maka kita juga diperintahkan untuk melaksanakan sujud tilawah. Lantas bagaimana tata caranya? Nah ini, maka yang pertama adalah niat, kemudian mengucapkan takbir untuk sujud, kemudian sujud 1 kali, dan membaca doa sujud, mengucapkan takbir saat bangun dari sujud, lalu berdiri tegak, meneruskan bacaan tersebut, dan meneruskan salatnya. Itu tadi tata cara ketika kita di dalam salat. Setelah kita mempelajari makna arti, pengertian, kemudian tata cara, syarat rukun dari sujud tilawah, maka kita juga akan merasakan hikmah yang terkandung ketika kita melaksanakan sujud syukur dan sujud tilawah. Apa saja sih hikmah yang terkandung ketika kita melaksanakan sujud syukur? Yakni yang pertama, akan memperoleh kepuasan batin atas anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita akan merasakan kepuasan batin atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya, merasa dekat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, sehingga memperoleh bimbingan hidayahnya. Jadi Allah itu Maha Pengasih sehingga kita diberi hidayah untuk selalu berada di jalan Allah, sehingga kita juga merasa dekat ketika kita melaksanakan sujud syukur. Yang terakhir adalah memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksa Allah. Ketika kita melaksanakan sujud syukur, maka pertanda kita akan mensyukuri nikmat Allah, maka Allah senantiasa akan menambahkan kenikmatan pula kepada kita. Yang selanjutnya yaitu hikmah melakukan sujud tilawah. Apa saja hikmahnya? Yang pertama adalah kita dijauhkan dari godaan syaitan. Yang kedua, memperoleh jaminan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, lebih menghayati bacaan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Itu tadi hikmah yang terkandung ketika kita melaksanakan sujud tilawah. Lantas ternyata
sujud tilawah dan sujud syukur ini juga memiliki persamaan dan perbedaan ya. Dari keterangan yang sudah Ibu berikan tadi, yang pertama persamaannya antara sujud syukur dan sujud tilawah ini, keduanya menjadi bukti sikap kita tunduk dan setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sujud hanya dilakukan satu kali. Jadi ketika kita melaksanakan sujud syukur dan sujud tilawah tadi hanya dilaksanakan satu kali saja. Yang ketiga, hukum melakukan kedua sujud tersebut adalah sunnah. Melakukan sujud tilawah sunnah, melakukan sujud syukur juga sunnah. Itu tadi persamaannya. Setelah persamaan, tapi juga ada perbedaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama, sujud tilawah dapat dilakukan di dalam atau di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya dapat dilakukan di luar sholat saja. Yang kedua, sujud syukur dilakukan ketika mendapat nikmat, sedangkan sujud tilawah dilakukan ketika membacakan atau mendengar bacaan ayat sajadah. Nah, itu tadi perbedaan dan persamaan antara sujud syukur dan sujud tilawah. Alhamdulillah, selesai sudah materi kita hari ini, yaitu tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Semoga pelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan anak-anak menjadi paham bagaimana cara melaksanakan sujud syukur dan melaksanakan sujud tilawah. Dan jangan lupa, anak-anak selalu semangat belajar ya ketika di rumah, walau di musim pandemi COVID-19 ini. Nah, setelah ini Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak, yaitu tugasnya berupa individu. Setiap anak membuat video praktek sujud syukur dan sujud tilawah. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp grup kelas kita. Nah, terakhir pengumpulan pertemuan yang akan datang ya. Nah, jadi pertemuan yang akan datang semua video harus dikumpulkan. Itu tadi tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak semua. Selamat mengerjakan dan selalu semangat belajar. Semoga apa yang kita dapat hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.